Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak. Bagaimana saya memandang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini? Yang pertama, miskonsepsi dalam membedakan pendidikan dan pengajaran. Selama ini, saya menganggap bagian paling penting dari proses pendidikan adalah bagaimana seorang guru dapat sebanyak mungkin mentransfer ilmu pengetahuan dan melatih kecakapan yang diperlukan siswa dalam tahapan kehidupannya selanjutnya. Yang kedua, ketidakutuhan dalam memandang tujuan dari pendidikan. Banyaknya redaksional tujuan pendidikan dan keterbatasan pemahaman mendalam saya dalam memandang tujuan pendidikan itu sendiri membuat rutinitas pembelajaran di kelas saya cenderung hanya berfokus pada peningkatan aspek kognitif siswa. Hal ini tidak terlepas dari kegagalan saya dalam merumuskan setiap tujuan pendidikan ke dalam dua kata, yakni keselamatan dan kebahagiaan. Yang ketiga, menjadi guru penuntut, bukan penuntun. Sebelumnya, saya berkeyakinan bahwa segala arahan dan bimbingan yang saya berikan selama ini kepada para siswa saya adalah bentuk penuntunan terhadap segala hal yang menurut saya baik dan akan berguna bagi kehidupan mereka. Sehingga saya cenderung lebih banyak memaksakan apa yang menurut saya baik, penting dan bermanfaat untuk mereka, tanpa mengenali kekuatan apa yang lebih dominan pada diri setiap siswa saya. Saya membuat standar kebutuhan yang sama untuk setiap siswa. Pada akhirnya, saya abai terhadap aspek penting seperti latar belakang, minat, bakat, motivasi, kebutuhan, gaya belajar, psikologis, maupun aspek lainnya. Yang keempat, tidak mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran di kelas, seringkali saya menganggap dengan membawa konteks-konteks yang terkini dan menarik di kelas, saya telah berhasil dalam menghadirkan sebuah pembelajaran yang anak perlukan. Saya jarang atau bahkan tidak pernah mempertimbangkan apakah konteks tersebut sesuai dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana siswa saya selama ini bertumbuh. Di sisi lain, segala kebutuhan siswa yang saya pikir bermanfaat bagi mereka kelak adalah rumusan hari ini. Saat ini dan sekarang, saya belum terpikir bahwa zaman di mana sekarang siswa saya berada tentu akan berbeda kebutuhannya dengan yang mereka perlukan di masa mendatang. Yang kelima, tidak memahami dasar jiwa anak dan kaitannya dengan kekuasaan pendidikan. Selama ini, saya beranggapan bahwa anak adalah seumpama kertas kosong, sehingga pendidik yang dalam hal ini orang tua, guru, maupun lingkungan berhak dan berkuasa sepenuhnya dalam membentuk watak atau budi yang diinginkan. Sehingga, manakala saya dapati seorang siswa yang didominasi oleh perilaku negatif, maka saya tak jarang mencap bahwa hal tersebut sulit atau bahkan mustahil untuk diubah. Saya terlalu berfokus pada aspek negatif tanpa memahami bahwa setiap anak lahir dengan pembawaan sisi negatif dan positifnya masing-masing. Dan yang keenam, jarang melakukan refleksi pembelajaran. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang selama ini saya lakukan lebih kepada sekedar tuntutan administrasi dibanding proses yang lebih penting sebenarnya, yakni menjadikan keseluruhan persiapan, perencanaan, evaluasi, dan refleksi menjadi proses sirkular yang bertujuan membangun iklim lifelong learner, juga tujuan yang tak kalah penting, yakni memenuhi kebutuhan belajar masing-masing siswa dengan terus membenahi proses pembelajaran yang terjadi di kelas. Sebelum saya memaparkan lebih lanjut tentang perubahan yang terjadi dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, saya akan terlebih dahulu menyimpulkan beberapa pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya peroleh melalui pembelajaran modul ini. Yang pertama, pengajaran dan pendidikan. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang ketiga, pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Yang keempat, asas trikon dalam akulturasi kebudayaan. Asas trikon yang mengajarkan bahwa di dalam pertukaran kebudayaan dengan dunia luar haruslah memenuhi asas kontinu. Artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar. Konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasar kepribadian kita sendiri. Ki Hajar Dewantara dalam hal ini menjelaskan, konsentris berarti bertitik pusat satu dengan alam-alam kebudayaan sedunia, tetapi masih memiliki garis lingkaran sendiri-sendiri. Inilah suatu bentuk dari sifat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya yang pertama memahami arti, makna, dan maksud pendidikan. Saya memahami bahwa pendidikan bukan semata proses mentransfer pengetahuan, namun lebih dari itu, pendidikan sejatinya adalah proses panjang yang berlangsung sepanjang hayat, di mana seseorang dapat tumbuh nilai-nilai ataupun kodrat, kekuatan kebaikan yang ada pada dirinya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai makhluk individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Kedua, mendidik adalah menuntun sesuai kodrat. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Setelah mempelajari modul ini, saya juga mengerti bahwa siswa saya hari ini adalah society masa depan. Saya menyadari bahwa saat saya mengajar hari ini di ruang-ruang kelas, sejatinya saya sedang mempersiapkan penduduk generasi masa depan. Saya memahami pentingnya mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman dalam membelajarkan peserta didik. Karenanya, pembelajaran harus selaras dengan kebutuhan mereka menghadapi hari esok dan masa depan. Pun tak kalah pentingnya untuk menyelaraskan kondisi lingkungan di mana mereka tumbuh saat ini. Karena proses pembelajaran akan lebih mudah dilakukan dengan mengetahui dan mengenali sifat dan bentuk lingkungan di mana siswa saya selama ini bertumbuh. Yang keempat, pentingnya pendidikan budi pekerti. Seorang anak pada dasarnya membawa keadaan jiwa menurut kodratnya saat dilahirkan. Keadaan jiwa ini tak terlepas dari adanya watak yang dapat diubah atau intelligible, maupun watak atau tabiat yang tidak dapat diubah atau biologis. Proses pendidikan sudah semestinya mengambil peranan penting untuk menuntun setiap tabiat atau perasaan-perasaan yang tidak baik pada diri anak dengan memiliki penguasaan diri yang baik, di mana budi pekerti atau karakter berperan besar dalam hal ini. Karena orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan, serta memaknai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Hal yang dapat diterapkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara agar kelas menjadi lebih baik. 1. Tidak hanya fokus pada aspek kognitif. Tidak perlu kita ragukan lagi bahwa membangun kemampuan kognitif atau intelektual adalah penting dalam proses pembelajaran. Karena dengan kemampuan ini, maka seseorang akan terasah untuk berpikir kritis, bernalar, serta terbiasa untuk melakukan penelitian menemukan hal baru atau mampu memecahkan masalah. Namun, pembentukan karakter dan budi pekerti harus sejalan dengan perkembangan aspek kognitif. Pendidikan budi pekerti atau batin ditujukan ke arah keluhuran hidup manusia, nusa dan bangsa, tidak dengan memisahkan diri dari kesatuan kemanusiaan. Yang kedua, lebih mengenali kodrat atau kekuatan diri peserta didik. Dengan mengenali setiap kekuatan dari peserta didik, kita akan lebih mudah menemukan cara untuk menebalkan nilai dan potensi kebaikan yang ada pada diri mereka. Dengan cara ini, tidak hanya aspek intelektual yang terbangun, namun juga karakter. 3. Membelajarkan anak dengan konteks yang dekat dengan lingkungan di mana anak tumbuh. Banyak konteks pembelajaran yang dapat dengan mudah terhubung dengan pengalaman si anak bila mana pembelajaran dikaitkan dan diselaraskan dengan lingkungan di mana anak tumbuh dan berkembang. Keempat, mulai fokus pada hal baik atau positif yang peserta didik tunjukkan.
Tidak hanya memberikan konsekuensi atas pelanggaran yang peserta didik lakukan, saya juga mulai fokus pada hal positif yang anak mulai tunjukkan. Setiap progresnya sangatlah berharga dan anak layak untuk mendapatkan apresiasi dan penguatan. Kelima, melakukan refleksi pembelajaran. Saya menyadari bahwa dalam melakukan refleksi, poin pentingnya bukan apakah proses pembelajaran berjalan lancar atau tidak. Yang terpenting dari refleksi adalah saya sebagai guru akan mampu menentukan mengapa pembelajaran tidak memuaskan, aktivitas atau materi pembelajarankah tidak tepat, langkah-langkahkah yang lemah, atau pengelompokan siswa yang tidak tepat, sehingga dapat diperbaiki di waktu mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, saya akan mengulas kembali sebait kalimat penggugah makna bahwa pendidikan haruslah berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.